Lima pengakuan mencengangkan Baradae atau Richard Eliezer bongkar skenario asli kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer, Muhammad Burhanuddin, mengungkapkan bahwa kliennya telah memberikan sejumlah pengakuan tentang kasus yang menewaskan Brigadir Yosua alias Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Agustus 2022 silam. Semua pertanyaan Baradae dicatat secara tertulis dalam acara berita pemeriksaan pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam. Dari kesaksian baru diungkapkan oleh Baradae, Muhammad Burhanuddin selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa ada sejumlah fakta dari skenario palsu yang berubah. Lima pengakuan mencengangkan Baradae soal skenario asli kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Sebelumnya kuasa hukum terbaru Baradae, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa kliennya dalam keadaan tertekan secara lahir dan batin dalam menghadapi kasus yang menewaskan Brigadir Joshua. Hal itu diungkapkan oleh Deolipa saat ditemui di Barreskrim Polri. Beliau, Baradae, bercerita sesuatu yang membuat tidak nyaman selama ini, demikian katanya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Richard Eliezer alias Baradae perlahan membuka suara terkait kebenaran yang terjadi dalam insiden adu tembak di kediaman mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Ternyata dalam pengakuan Baradae tidak ada kejadian adu tembak antara dirinya dengan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum baru Baradae, Deolipa Yumara. Setelah berkonsultasi dengan Deolipa, Baradae mengakui bahwa keterangan yang selama ini ia sampaikan dalam penyidikan ternyata banyak kebohongan. Salah satu disampaikan skenario tembak-menembak Baradae karena bila paksa ditembak oleh Brigadir J. Kemudian dia membalas, itu salah satunya, ternyata tidak begitu kejadiannya, demikian kata Deolipa. Kuasa hukum Baradae lain, Muhammad Burhanuddin, membenarkan bahwa tidak ada kejadian tembak-menembak. Burhanuddin mengungkapkan soal Baradae yang menembak Brigadir J saat sudah tersungkur adalah pernyataan bohong. Tak ada tembak-menembak dalam tulisan Baradae saat Brigadir Yosua masih hidup. Baradae ada di situ, demikian ungkapnya. Menurut kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara, bukan tanpa sebab kliennya membuat pengakuan bohong selama pemeriksaan. Hal itu terpaksa ia lakukan karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan Baradae untuk mengikuti skenario yang telah dibuat oleh atasan. Lebih lanjut, Deolipa juga menjelaskan bahwa Baradae situasinya dalam tekanan. Oleh karena itu kliennya itu tak berani mengungkapkan kebenaran. Selain itu, Deolipa juga menjelaskan bahwa sebenarnya Baradae bukan polisi yang mahir dalam menembak. Yang kedua, Baradae dibilang jago tembak, tidak begitu juga kejadiannya. Jadi banyak hal yang tidak konsisten ya. Kalau kejahatan ya begitu, tidak konsisten kalau ditutup-tutupi, demikian jelasnya. Dalam keterangan lain, Deolipa menyatakan kliennya telah mengatakan pernyataan jujur soal perintah melakukan tindak pidana pembunuhan, mengakui bahwa ia melakukan hal itu karena diperintah oleh atasannya. Bukan ajudan, dia diperintah oleh atasannya langsung. Atasan dia juga, demikian kata Deolipa. Salah satu pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae, Muhammad Burhanuddin, mengungkap bahwa terkait tewasnya Brigadir J di dalam kliennya, ia mengatakan pengakuan kliennya tidak ada baku tembak yang terjadi dengan Brigadir J seperti apa yang sebelumnya dijelaskan Mabes Polri. Pelaku yang menembak lebih dari satu, tak ada tembak-menembak, demikian kata Burhanuddin seusai dikonfirmasi. Burhanuddin menjelaskan bahwa Baradae menerima perintah dan tekanan dari atasannya, yakni ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Menurut pengakuan Baradae, kata dia, Verdi Sambo ada di lokasi tempat kejadian perkara. Baradae menembak karena ada tekanan dan perintah dari atasan, demikian katanya. Selain itu, dia membenarkan jika Baradae yang menembak pertama Brigadir J, namun dia memastikan setelah itu ada pelaku lain yang menembak dan tak ada penganiayaan sebelum Brigadir J tewas. Nembak pertama Baradae, selanjutnya ada pelaku lain, demikian katanya. Sebelumnya diketahui Barreskrim Polri telah menetapkan Baradae sebagai tersangka terkait laporan polisi pihak keluarga Brigadir J. Baradae disangkakan dengan pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Sebelumnya banyak yang mempertanyakan terkait senjata Glock 17
yang digunakan untuk menembak Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Seperti yang diungkapkan oleh kuasa hukum Baradae Muhammad Burhanuddin bahwa ternyata senjata Glock itu merupakan milik dirinya sendiri. Diketahui Baradae baru memiliki senjata itu beberapa bulan. Jadi intinya kami kemarin sudah sepakat tak mau berlarut-larut terhadap cerita si Bangsir di luaran, dan alhamdulillah juga dia Baradae terbuka, demikian kata Burhanuddin. Demikian kabar hari ini, terima kasih.